Halo semuanya, kembali lagi dengan video mengenai hubungan kasus pembunuhan Munir dengan hak asasi manusia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyelidikan dari kematian Munir yang terjadi di pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 7 September 2004. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa pihak Belanda segera melakukan autopsi terhadap jasad Munir sejak pesawat pertama kali mendarat di Bandara Schiphol. Setelah berbulan-bulan sejak dilakukannya autopsi terhadap jasad Munir, akhirnya pada tanggal 6 Desember 2004, Suciawati, istri dari mendiang Munir, berhasil memegang salinan dari hasil forensik dari autopsi Munir setelah publik terus-terusan mendesak pihak kepolisian dan juga pemerintah. Terdapat 20 halaman dari laporan tersebut dan isinya menjelaskan temuan-temuan yang ada di dalam tubuh Munir pada saat itu. Pada pemeriksaan pertamanya, ditemukan bahwa isi dari lambung dan ususnya mengandung banyak sekali air. Juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan yang begitu mencolok dalam saluran lambung dan usus, serta tidak adanya kelainan pada hati, jantung, otak, cairan otak, dan juga jaringan-jaringannya, serta pada pembuluh paru-paru. Pada pemeriksaan yang selanjutnya, mereka melibatkan ahli toksikologi untuk mengetahui zat-zat apa saja yang berada di dalam tubuh Munir. Dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa zat, diantaranya paracetamol, metoclopramide, diazepam, dan mefenamic acid. Namun, ditemukan juga adanya zat yang berbahaya dengan dosis yang cukup banyak di dalam tubuhnya, yaitu arsenik. Zat tersebut terpisah di beberapa organ, seperti darah, urin, dan juga lambung. Maka, dengan bukti dari temuan zat arsenik di dalam tubuhnya, ahli forensik dapat menyimpulkan bahwa Munir tewas disebabkan karena dirinya keracunan zat arsenik. Namun, tidak dapat diketahui secara pasti kapan zat arsenik tersebut masuk ke dalam tubuh Munir. Karena tidak memungkinkan jika Munir menelan atau meminum zat tersebut secara sengaja. Setelah mengetahui penyebab dari kematian Munir, pada tanggal 28 November 2004 dilakukan penyelidikan terhadap 8 orang kru Garuda yang pada saat itu melakukan penerbangan bersama Munir. Juga beberapa saksi lainnya yang jika ditotalkan mencapai 21 orang yang diselidiki pada saat itu. Masyarakat juga terus mendesak pemerintahan pada saat itu karena untuk mengetahui kejelasan dari kasus tersebut, khususnya kepada presiden yang menjabat pada masa itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada akhirnya dibentuklah tim pencari fakta kasus Munir. Selanjutnya, pada awal tahun 2005, TPF mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka atas kasus pembunuhan ini. TPF juga mulai menyadari bahwa Polri bekerja sangat lambat. Padahal, kasus ini merupakan kasus kematian yang sangat besar karena melibatkan tokoh aktivis HAM yang cukup berpengaruh di masa itu. Pada 28 Februari 2005, TPF mengungkapkan bahwa adanya pemalsuan tugas penugasan dari pihak Garuda Indonesia terhadap seorang pilot senior bernama Polikarpus Budihari Prianto, yang pada saat itu melakukan penerbangan yang sama dengan Munir. Suciawati, istri dari mendiang Munir, juga mengungkapkan bahwa dirinya menemukan kejanggalan dari 3 surat yang ditemukan oleh TPF, yaitu sebagai berikut.
Dilihat dari 3 surat yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa surat yang pertama ditandatangani oleh seorang Direktur Utama Garuda Indonesia. Surat tersebut disimpulkan oleh TPF Munir sebagai surat sakti, karena baru pertama kali seorang Direktur Utama langsung mengawasi seorang pilot karena diketahui melangkahi 3 kewenangan di bawahnya. Maka, apa yang dilakukan oleh TPF Munir selanjutnya? Akan dibahas di video selanjutnya.